Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yasmin Arifah Sulaiman dengan kedua teman saya yaitu Reynold dan Delicia. Pada video kali ini kita bakal bahas tentang akuntansi pensiun. Nah, jadi apa sih akuntansi program pensiun itu? Jadi program pensiun merupakan sebuah pengaturan atau kesepakatan di mana karyawan akan menerima pembayaran atau manfaat untuk masa pensiun setelah mereka menyelesaikan masa kerja di perusahaan tempat mereka bekerja gitu. Nah, secara struktural, perencanaan pensiun ini tuh melibatkan hubungan dari tiga pihak gitu ya. Pertama yaitu dari pemberi kerja atau perusahaan, di mana nanti si pemberi kerja ini akan mengeluarkan dana dalam bentuk kontribusi secara berkala. Nah, yang kedua ada pengelola program pensiun. Contohnya itu mungkin kayak BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Yang dimana pengelola program pensiun ini itu berdiri secara mandiri sebagai entitas hukum dan entitas akuntansi yang terpisah dari perusahaan pemberi kerja. Nah, pengelola program pensiun ini yang nantinya akan mengelola aset serta liabilitas investasinya. Nah, yang ketiga adalah karyawan pensiun, di mana karyawan pensiun ini adalah pihak yang menerima pembayaran atau manfaat pensiun setelah masa baktinya selesai. Nah, terus berdasarkan sifat pendanaannya, program pensiun ini tuh dikelompokin menjadi dua, yaitu program kontribusi, di mana karyawan itu ikut melakukan pembayaran secara sukarela gitu untuk menambah manfaat yang akan mereka terima nanti. Nah, kalau yang kedua yaitu program non-kontribusi, di mana perusahaan atau pemberi kerja itu menanggung seluruh biaya pendanaan pensiun dari karyawannya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada jenis program pensiun. Jenis program pensiun ini tuh ada dua, yaitu program iuran pasti dan program imbalan pasti. Nah, pada program iuran pasti ini ya dia itu besar kontribusi atau iuran yang harus dibayarkan oleh karyawan atau perusahaan itu udah ditentuin secara tetap di aturan program pensiunnya gitu. Nah, terus seluruh risiko dari program iuran pasti ini itu ditanggung oleh karyawan. Lalu perusahaan juga tidak menjanjikan nominal hasil akhirnya itu berapa gitu. Nah, besaran imbalan pensiun yang dibawa pulang sama karyawan itu murni tergantung dari jumlah akumulasi iuran dan performa nilai investasi dari program pensiun tersebut gitu. Nah, yang kedua itu program imbalan pasti, di mana pada program imbalan pasti ini itu besaran imbalan atau manfaat yang akan diterima karyawan saat pensiun nanti itu udah dipastiin atau udah ditetapkan gitu dari awal nanti pembagiannya itu seperti apa. Nah, kontribusi yang disetor perusahaan itu sifatnya beda-beda karena harus terus disesuaikan berdasarkan perhitungan matematis dari aktuaris supaya dana di masa depannya ini tuh mencukupi. Nah, pada program imbalan pasti ini tuh risikonya sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi, jika dana investasi di masa depan kurang, nah perusahaan ini wajib untuk menutupi kekurangannya. Nah, terus dalam program pensiun ini itu perlu peran aktuaris, yang dimana aktuaris ini perlu karena program imbalan pasti itu kan penuh dengan estimasi jangka panjang gitu ya. Nah, perusahaan ini wajib bekerja sama dengan aktuaris gitu. Nah, tugas utamanya itu adalah membuat prediksi ilmiah mengenai variabel dari masa depan gitu. Jadi, aktuaris ini tuh fungsi utamanya dia buat prediksi variabel-variabel yang mungkin terjadi di masa depan. Misalkan kayak tingkat kematian karyawan, terus kayak perputaran karyawan, terus tingkat bunga investasi, frekuensi karyawan yang ngambil pensiun dini itu seberapa banyak, dan lain-lain gitulah. Nah, nanti hasil perhitungan dari aktuaris ini
yang bakal jadi dasar bagi akuntan gitu untuk nentuin nilai kewajiban pensiun yang sahnya berapa, terus biaya tahunan berjalan untuk mengoperasikan program pensiun itu berapa, terus biaya tambahan apabila perusahaan melakukan pengubahan dari aturan manfaat pensiunnya itu kayak gimana, seperti itu. Nah, untuk mengukur liabilitas pensiun itu ada 3 pendekatan gitu. Dalam menentukan nilai kini dari ekspektasi arus kas pensiun itu aktuaris biasanya punya 3 pendekatan untuk mengukur kewajiban kompensasi yang ditangguhkan. Yang pertama itu ada vested benefit obligation atau kewajiban manfaat terpenuhi haknya, di mana pada pendekatan yang pertama ini yaitu aktuaris menghitung nilai kompensasi hanya untuk karyawan yang hak pensiunnya itu sudah sah secara hukum atau vested dengan basis tingkat gaji saat ini. Nah, yang kedua itu accumulated benefit obligation, yang dimana pada pendekatan yang kedua ini, aktuaris itu menghitung nilai manfaat untuk seluruh karyawan, baik yang sudah punya hak mutlak ataupun belum, dengan tetap menggunakan basis tingkat gaji saat ini. Nah, yang ketiga adalah Defined Benefit Obligation atau DBO, yang dimana dengan pendekatan ini itu menghitung nilai manfaatnya itu untuk seluruh karyawan, baik yang vested maupun non-vested, dengan menggunakan estimasi proyeksi tingkat gaji masa depan atau future salaries. Nah, selanjutnya kita move ke status pendanaan neto atau funded status neto, di mana status pendanaan ini adalah ringkasan yang menyajikan apakah dana pensiun perusahaan itu lagi di posisi surplus atau defisit. Nah, nilai ini diperoleh dengan kita lakukan selisih antara saldo DBO dengan nilai wajar aset program pensiun atau plan asset. Nah, di dalam laporan posisi keuangan, status ini tuh nantinya akan dilaporkan secara neto. Lalu, kalau posisinya defisit atau net defined benefit obligation, biasanya terjadi ketika nilai DBO atau kewajibannya itu lebih besar daripada aset program pensiunnya. Misalkan DBO-nya itu 1 juta. Nah, terus plan asset atau aset program pensiunnya itu 900.000. Maka liabilitas pensiun netonya adalah sebesar 100.000. Kenapa? Karena DBO-nya kan lebih besar daripada plan asetnya. Nah, kalau misalkan posisinya surplus atau net defined benefit asset, nah ini tuh terjadi sebaliknya. Berarti kalau di posisi surplus ini, nilai aset programnya itu lebih besar daripada kewajiban atau DBO-nya. Contohnya, nilai DBO-nya itu 150.000. Nah, terus plan asetnya itu 200.000. Maka aset pensiun netonya itu sebesar 50.000. Jadi tinggal diselisihkan aja gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pelaporan perubahan dan komponen biaya pensiun. Nah, jadi IASB itu menetapkan aturan kalau setiap perubahan nilai pada aset dan kewajiban imbalan pasti pada periode berjalan itu harus diakui dalam penghasilan komprehensif, yang dimana perubahan tersebut itu nantinya dipisah ke dalam 3 komponen. Nah, 3 komponen itu apa aja? Yang pertama ada biaya layanan atau service cost, yang kedua ada bunga neto, dan yang ketiga ada pengukuran kembali atau remeasurements, kayak gitu. Remeasurements. Nah, yang pertama kita bahas biaya layanan dulu. Nah, biaya layanan ini adalah dia dibagi menjadi 2, yaitu biaya layanan saat ini dan biaya layanan masa lalu. Nah, biaya layanan saat ini adalah kenaikan DBO karena
karyawan itu memberikan masa bakti jasanya di tahun berjalan. Nah, sementara biaya layanan di masa lalu itu perubahan nilai DBO yang timbul akibat adanya amandemen atau perubahan atau pemotongan program pensiun oleh perusahaannya. Nah, komponen ini tuh nantinya dimasukkan ke dalam laba rugi bagian operasional. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bunga neto atau net interest. Nah, bunga neto ini itu dihitung dengan mengkalikan tingkat diskonto terhadap status pendanaan awal periode. Nah, jadi jika posisi awalnya adalah liabilitas neto, maka nantinya akan muncul beban bunga. Begitu juga sebaliknya. Jadi, kalau misalkan posisi awalnya surplus, maka nanti akan muncul pendapatan bunga. Nah, komponen ini dilaporkan di bawah bagian operasional, yaitu pada bagian pembiayaan atau financing. Nah, tingkat diskonto yang digunakan itu mengacu pada imbal hasil obligasi berkualitas tinggi atau high quality bonds. Yang dimana pada dua komponen tadi, biaya layanan dan bunga neto, itu dilaporkannya di laporan laba rugi bersih. Berbeda dengan pengukuran kembali atau remeasurements yang akan dilaporkan di pendapatan komprehensif lain atau other comprehensive income atau OCI gitu. Nah, yang kita bahas komponen yang ketiga, yaitu pengukuran kembali. Nah, pengukuran kembali ini terdiri dari keuntungan atau kerugian aktuaris atas kewajiban imbalan pasti, serta naik turunnya nilai wajar aset program pensiun. Juga pengukuran kembali ini itu dilaporkan di bagian OCI atau net setelah pajak, sehingga nantinya akan mempengaruhi total pendapatan komprehensif, namun tidak mempengaruhi laba rugi bersih atau net income pada periode berjalan. Nah, selanjutnya kita bakal bahas aset program pensiun dan imbalan aktual. Nah, pada aset program pensiun ini merupakan kumpulan investasi yang dapat berupa saham, obligasi, efek komersial, maupun real estate yang sengaja dikumpulkan untuk mendanai kewajiban pensiun. Nah, aset ini wajib dinilai dan dilaporkan menggunakan nilai wajar atau fair value. Nah, nilai wajar aset program ini itu nantinya akan terus bergerak naik atau turun sepanjang tahun berdasarkan aktivitasnya gitu. Nah, biasanya untuk faktor penambahnya gitu ya, ini tuh asalnya dari setoran kontribusi perusahaan pemberi kerja atau hasil imbalan aktual dari investasi. Nah, faktor pengurangnya itu biasanya dari pembayaran manfaat pensiun secara real kepada mantan karyawan yang udah pensiun. Contohnya nih, ada Hasbro SA punya aset program pensiun sebesar 4.200.000 pada 1 Januari 2019. Nah, selama 2019 itu Hasbro itu memasukkan dana sebesar 300.000 ke dalam program dan membayarkan manfaat pensiunnya sebesar 250.000. Nah, lalu imbalan aktual dari aset program tahun ini adalah 210. Nah, untuk menghitung jumlah aset program pensiun pada tanggal 31 Desembernya, itu berarti yang pertama, plan asset atau aset program pensiun sebesar 4.200.000. Terus yang bawahnya ada dana yang dimasukkan oleh perusahaan, dana yang dimasukkan oleh Hasbro sebesar 300.000. Lalu yang ketiga ada imbalan aktual dari aset programnya sebesar 210 tadi. Nah, lalu setelah tiganya ini sudah dimasukkan, selanjutnya adalah kita kurangkan dengan pembayaran manfaat pensiun sebesar 250.000. Jadi untuk jumlah aset pensiun Hasbro
pada 31 Desember 2019 adalah sebesar 4.460.000. Nah, mungkin sekian materi pengantar untuk akuntansi pensiun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan semua, nama saya Delicia. Dan pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan. Nah, masuk ke slide pertama, yaitu mengenai beban pensiun. Nah, sebelumnya, rekan saya telah menjelaskan, memaparkan, dan saya akan mengulang kembali sedikit mengenai apa sih beban pensiun ini. Nah, beban pensiun ini merupakan biaya yang diakui oleh perusahaan terkait kewajiban untuk membayar pensiun karyawan yang akan pensiun di masa depan. Jadi, secara sederhananya itu, beban pensiun itu merupakan biaya yang disisihkan oleh perusahaan untuk nantinya dikumpulkan dan dibayar ketika karyawan mereka ini ada yang pensiun. Nah, terdapat dua pilihan dalam melaporkan beban pensiun dalam laporan keuangan, yaitu pilihan yang pertama itu adalah seluruh komponen beban pensiun dilaporkan dalam satu bagian pada laporan penghasilan komprehensif atau Statement of Comprehensive Income, sehingga itu disajikannya satu, jadi sebagai total beban pendapatan. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua itu komponen beban pensiunnya dipisahkan antara service cost sama net interest. Nah, service cost atau biaya layanan ini masuknya itu ke dalam kategori penghasilan operasional. Kenapa masuk ke dalam penghasilan operasional? Karena ini tuh berkaitan dengan operasional perusahaan, yaitu terkait aktivitas karyawan di dalam perusahaan. Sementara kalau misalkan net interest atau pendapatan bunga, itu tuh masuknya ke dalam kategori pembiayaan, karena itu tuh berkaitan dengan pendanaan kewajiban pendanaan perusahaan gitu teman-teman. Kewajiban pendanaan ini terkait si pensiunnya ini. Oke, selanjutnya itu mengenai pengukuran kembali. Nah, pengukuran kembali aset dan liabilitas pensiun itu tentunya selisihnya itu nanti akan masuk ke dalam kategori ada yang untung sama ada yang rugi. Nah, keuntungan dan kerugian ini tuh nanti itu diakuinya dalam other comprehensive income atau OC. Jadi bukan ke dalam penghasilan bersih atau net income. Kenapa? Karena karena kalau misalkan selisihnya itu dari pengukuran kembali, itu berarti dia tuh bukan merupakan penghasilan dari operasional perusahaan, sehingga sebenarnya dia tuh walau dia dianggapnya keuntungan atau kerugian, dia tuh belum bisa direalisasikan dalam operasional perusahaan. Makanya masuknya itu ke dalam OC, bukan ke dalam net income. Terus slide selanjutnya itu mengenai contohnya supaya lebih kebayang. Asumsikan bahwa OB Company memberikan informasi untuk tahun 2013 sebagai berikut. Di sini ada laba netonya untuk tahun 2013 itu 100 euro. Terus kerugian liabilitasnya untuk 2013 itu 60.000 dan kerugian asetnya untuk tahun 2013 itu 15.000 dan akumulasi OC-nya ini saldonya pada 1 Januari tahun 2013 itu sebesar 40.000. Lanjut, nah bagi OB Company, perhitungan rugi komprehensif lain untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut. Jadi ini tuh menghitung
rugi komprehensif lainnya. Nah, dihitungnya dari kerugian liabilitas ditambah kerugian aset, jadilah rugi komprehensif lain, yaitu dari 60.000 ditambah 15.000 jadilah 75.000. Nah, perhitungan laba rugi komprehensif untuk tahun 2013-nya di bawahnya nih adalah sebagai berikut. Kan tadi kalau misalkan di atas itu kan rugi komprehensif lain. Nah, sementara yang di bawah ini laba rugi komprehensif. Nah, itu dihitungnya dari laba neto dikurangin rugi komprehensif lain yang tadi udah dihitung, yaitu sebesar 75.000. Jadi laba rugi komprehensifnya setelah dikurangi rugi komprehensif lain itu adalah sebesar 25.000 euro. Terus next, nah komponen OCI ini harus dilaporkan menggunakan satu dari dua format berikut. Yang pertama itu ada pendekatan dua laporan, yang kedua itu ada pendekatan satu laporan atau laporan penghasilan komprehensif kombinasi. Nah, pada video kali ini aku cuma akan membahas mengenai pendekatan dua laporan aja ya teman-teman. Nah, untuk mengilustrasikan pendekatan dua laporan, kita harus asumsikan bahwa OB Company ini telah melaporkan laba rugi tradisional, jadi yang belum tinggal laba rugi komprehensif dan ditunjukkan pada ilustrasi ini. Nah, di sini laba netonya itu kan 100.000 euro. Terus kerugian komprehensif lain itu tadi, yaitu penjumlahan antara kerugian liabilitas sebesar 60.000 euro dan kerugian asetnya sebesar 15 euro. Dan dijumlahin jadinya 75.000 euro. Dan dapat tuh hasilnya tadi 100.000 dikurangin 75.000 sama dengan laba rugi komprehensif lainnya itu 25.000 euro. Terus selanjutnya perhitungan akumulasi komprehensif lain. Nah, tadi kan udah dilaporkan ya kalau misalkan akumulasi penghasilan komprehensif lain pada tanggal 1 Januari itu sebesar 40.000 euro. Terus di sini tadi kita ngitung ada muncul rugi komprehensif lain sebesar 75.000 yang penjumlahan aset sama liabilitas tadi. Nah, ketika ada penghasilan 40.000 sebelumnya terus ditambah lagi ada rugi 75.000, berarti akumulasinya menjadi rugi karena tadi yang lebih besar itu kan adalah rugi. Jadi di selisihnya ini masuk ke dalam akumulasi kerugian komprehensif lain pada 31 Desember 2013 sebesar 35.000. Nah, lalu akumulasi kerugian komprehensif lain yang dilaporkan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangannya itu nanti kan ini akumulasi kerugian komprehensif lain ini pada yang 35.000 ini akan dilaporkan dalam ekuitas pada laporan keuangan. Nah, jadi ini ilustrasinya itu ekuitas terus modal saham biasa, ini asumsi ya teman-teman, ini 100.000 terus saldo labanya asumsinya 65.000 dan di sini masuk nih akumulasi kerugian komprehensif lainnya itu sebesar 35.000. Jadi total ekuitasnya dijumlah nih 125.000. Terus selanjutnya mengenai pengakuan status pendanaan neto program pensiun. Nah, perusahaan yang memiliki program pensiun imbalan pasti, yaitu perusahaan menjanjikan uang pensiun tentunya ke karyawan di masa depannya, itu harus mencatat kondisi dana mereka seperti apa di laporan keuangannya. Nah, dalam kondisi ini itu ada dua kondisi teman-teman. Dalam kondisinya itu ada dua kondisi. Yang pertama ada overfunded, yang kedua ada underfunded. Overfunded ini singkatnya itu adalah kelebihan dana. Jadi ternyata biaya yang
disisihkan itu lebih daripada kewajiban yang nantinya bakal dibayar ketika si karyawan ini pensiun. Nah, kelebihannya itu akan dicatat sebagai aset. Sementara kalau misalkan underfunded, itu kebalikannya, itu kekurangan dana. Misalnya ternyata, biaya yang disisihkan oleh perusahaan itu kurang. Ternyata yang harus dibayar pada saat karyawan pensiunnya ini itu lebih besar. Maka itu dicatatnya sebagai liabilitas. Mungkin cukup sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.